Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan dengarkan bersama-sama kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Minangkabau. Sungguh luar biasa kesaksian beliau, seperti apa kisah perjalanan hidupnya sebelum percaya Yesus dan setelah ia percaya Yesus Kristus. Dan saya mengimani, percaya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa terlalu banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana. Dan tentunya kita selalu percaya bahwa Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang memanggil beliau sehingga menjadi murid Kristus, menjadi seorang yang diselamatkan oleh Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom Bu Arni. Shalom Pak, shalom. Ya, apa kabar nih hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Ya, siang ini kita ingin mendengarkan kisah Ibu Arni menjadi pengikut Kristus. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu Bu Arni. Bapa yang maha baik, terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami. Bahkan dari pagi hingga siang hari ini Tuhan telah menolong kami. Amin. Terima kasih buat semua Tuhan, dan hari ini kami akan melaksanakan bincang-bincang dengan Ibu Arni. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu. Acara ini dari awal pertengahan kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. God lovers, tidak lupa saya mengingatkan kepada Anda semua untuk memastikan bahwa Anda sudah melike video ini. Dan jangan lupa juga tuliskan komentar di ruang yang tersedia di bawah video ini. Bagi God lovers yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, selamat datang dan pastikan Anda sudah mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi, karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari channel Diaspora TV. Ibu ternyata lahir di Jakarta dan orang tua ibu berasal dari Sumatera Barat. Di Sumatera Baratnya itu dari mana, Bu? Kalau ayah saya itu asli Sumatera Barat dari Maninjau. Tapi kalau mama saya itu ada campuran dari Aceh. Mama saya itu orang tuanya Sumatera Barat dan ayahnya yaitu kakek saya yaitu asli orang Aceh. Ibu Arni ini anak berapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 7 bersaudara. Semua kami lahir di Jakarta. Karena kalau orang tua saya tuh cerita tentang dia dulu setelah menikah dia di Padang, mereka merantau ke Jakarta. Jadi ayah saya itu buka usaha seperti menjahit gitu kan di Jakarta gitu. Ayah saya menjahit, mama saya buka warung kecil-kecilan seperti buka usaha jualan makanan seperti lontong sayur yang ciri khas Padang. Kadang-kadang dia jualan makanan kayak nasi uduk juga gitu kan. Ya pokoknya membantu ayah saya mencari uang lah. Di rumah Ibu Arni sendiri itu bahasa yang dipakai apa? Bahasa Padang? Campur. Kadang-kadang kalau ayah saya sama mama saya mereka berdua bahasa Padang. Apalagi kalau lagi ribut bahasa Padang. Nah anaknya itu komunikasinya bahasa Indonesia gitu. Jadi kita tuh ngerti bahasa Padang tapi tidak fasih banget gitu. Karena dari kecil juga kita nggak dilatih sama orang tua itu komunikasi bahasa Padang. Tapi kita bisa bahasa Padang tapi tidak seperti kentalnya orang Minangnya sendiri gitu. Ya, mungkin bisa dijawab dengan bahasa Padang ya Bu. Kenapa kok nggak bisa bahasa Padang? Mbak nggak bisa bahasa Minang gitu. Dari cerita Ibu di beberapa kesaksian, Ibu Arni ternyata malah sejak kecil itu besar diasuh oleh kakek di Aceh. Ini gimana kisahnya Bu Arni? Jadi kisahnya tuh kakek saya tuh orang Aceh. Nah kakek saya itu karena dulunya tidak pernah mengurus mama saya karena kakek saya itu tentara. Jadi pindah-pindah dia. Pindah ke tempat ke daerah ini, pindah ke daerah. Jadi mama saya itu waktu kecil itu sering ditinggalkan sama kakek saya sama orang tuanya. Jadi karena mama saya udah berkeluarga, udah punya anak, jadi dia terbeban dalam hatinya, saya tuh dulu nggak pernah ngurus kamu nak gitu. Jadi sekarang aku ngambil cucu gitu. Ya udah, akhirnya karena saya anak pertama, saya lah yang dibawa ke Banda Aceh, disekolahin, mau disekolahin gitu. Makanya saya tinggal lah di Banda Aceh dari SD, SMP, SMA gitu. Berarti
bisa dibilang kenangan masa kecil itu justru di Aceh ya? Iya, saya banyakkan di Aceh. Berarti bahasa Aceh juga jago dong ya? Dulu jago, tapi sekarang udah karena nggak sering dipergunakan lama-lama. paling tahunya Pak Jebu makan, Jebi minum gitu. Iya. Bahasa Aceh. Di Aceh itu bisa di-spill daerahnya di mana, Bu? SD-nya di Lambu, habis itu SMP-nya di Lambu juga. Kalau SMA-nya, saya di SMA Negeri 3 Banda Aceh dekat Darussalam. Jadi kalau saya tuh di Banda Aceh itu tinggal di daerah Ketapang, daerah dekat Matai situ. Dan berarti keluarga kakek itu masih sampai sekarang masih ada di sana? Keluarga kakek masih ada, tapi kakeknya sudah meninggal ya? Iya, sudah tidak ada. Dan ketika tsunami kemarin, ada yang meninggal, saudara-saudara Ibu? Waktu tsunami itu, puji Tuhan, karena kita di daerah pegunungan, Matai kan. Jadi kalau Matai itu namanya mata air. Jadi daerah pegunungan itu agak tinggi. Jadi yang kebanyakan tuh kalau yang di tsunami itu di daerah kota-kotanya yang dekat laut gitu kan. Daerah Masjid Raya Banda Aceh kan ada tuh. Nah itu kena. Tapi puji Tuhan itu di situ saudara aman, saya karena tinggi aman. Ya, iya, daftaran tinggi. Iya. Ibu setelah lulus SMA di Banda Aceh dan lalu memutuskan merantau. Saya setelah lulus dari Banda Aceh, sekolah SMA, saya minta kembali lagi ke Jakarta, ke tempat orang tua saya. Balik kampung balik, ceritanya. Gitu. Jadi ya adalah rindu gitu, rindu ketemu sama orang tua, sama adik-adik gitu. Jadi karena saya anak pertama di situ, ya saya tidak kuliah karena lebih baik saya bekerja untuk membantu keluarga gitu, membantu orang tua gitu. Saya di situ bekerja. Saya sempat bekerja di beberapa perusahaan kayak perusahaan sepatu, pabrik sepatu yang punya orang Korea. Saya bekerja di situ. Iya. Di daerah Tangerang juga berarti? Daerah Tangerang ya. Berarti Ibu bekerja rela tidak kuliah ya? Iya. Dan adik-adik kuliah semua? Adik-adik enggak kuliah juga. Enggak kuliah. Nah, cuman sekolah tamat SMA. Iya. Gitu. Dan sekarang mereka di mana saja yang adik-adik ini? Adik-adik saya semuanya udah lulus sekolah, SMA, udah ada yang bekerja, ada yang udah berumah tangga, udah punya keluarga masing-masing gitu. Jadi adik saya semuanya 7-7-nya sudah berkeluarga. Dan rata-rata jadi pebisnis? Ya, ada yang pembisnis, ada yang jadi ibu rumah tangga gitu. Kalau cewek saya ini ada 4, cowok 3, tapi udah almarhum 1. Dalam perjalanannya, ketika sudah mulai beranjak dewasa, Ibu konon berkenalan dengan seseorang? Saya tuh dulu bukan sama orang ini aja, ada beberapa sebelumnya ya. Sebelumnya itu yang dekat sama saya gitu. Yang lucunya itu yang dekat sama saya kebanyakan orang Kristen, nggak ada yang orang Islam. Dari pertama orang Papua kerja di bandara, orang tua saya nggak setuju karena Kristen. Yang kedua orang Cina Jawa, orang Kristen juga kerja di perusahaan kaset dulu zaman dulu kaset Blackboard gitu ya, kerja di situ, nggak setuju. Yang ketiga dapatlah orang Medan kan, itu juga nggak setuju. Jadi saya bilang ini 3-3-nya nggak setuju katanya gitu. Jadi akhirnya apa? Ya udah saya mantepin lah yang ini walaupun tidak disetujui sama orang tua gitu. Gitu. Iya. Dan menikahlah saya sama dia, tapi menikahnya karena nggak disetujuin sama orang tua, saya lari dari orang backstreet tua. Ya? Iya backstreet gitu, karena dari awal itu orang tua nggak setuju. Memang orang tua tuh menginginkan saya tuh seiman gitu ya, tapi pikiran saya pada waktu itu, saya dapatnya yang ini ya, ini yang saya jalani, mungkin ini jodoh saya, nanti umur saya nanti bertambah, saya nggak menikah. Pikiran saya itu pada waktu itu begitu. Jadi saya nikah sama suami saya itu, saya tanpa sepengetahuan orang tua, ya, karena kami beda agama. Saya bilang sama dia, agamamu agamaku, aku nggak mau dipaksa ikut sama kamu katanya. Kebetulan suami saya yang ini, dia tuh Kristen, tapi ya Kristennya ya Kristen KTP, tanda kutip Kristen yang tidak
pernah doa, tidak pernah ke gereja. Jadi bagi dia nggak masalah gitu. Ya udah, welcome. Maksudnya saya nggak nuntut kamu harus ikut saya, kata gitu. Jadi disitulah saya menikah sama suami saya yang orang Medan ini. Orang gitu. Medan ya. Iya. Dan nikahnya secara Muslim. Iya, nikahnya karena kan pada waktu itu kan saya juga nggak mau ke gereja. Jadi kami nikah secara Muslim. Pada waktu itu tuh ada istilahnya kayak orang bilang amil gitu. Jadi bisa nikah di rumah dia gitu. Amil. Jadi nikah sirih lah gitu, didoakan gitu. Tapi bedanya ya kita nggak dapat buku nikah karena kalau buku nikah kan berarti ke KUA. Tapi ini kita nggak ke KUA gitu. Dan itu dianggap sah ya? Ya, dianggap sah bagi kepercayaan yang lama ya. Yang lama ya. Nah, dari pernikahan ini Tuhan mengaruniakan anak berapa? Dari pernikahan ini saya dikaruniakan anak 1. Perempuan, wanita gitu. Jadi anak saya yang ini juga istilahnya dalam pernikahan saya itu yang dulu itu, dalam pernikahan saya yang sekarang, ternyata setelah saya menikah, setelah saya bersatu sama suami saya, baru saya ketahuan kalau dia itu dulu udah pernah menikah. Suami saya itu udah pernah menikah, udah ada istrinya, udah ada anaknya, cuman ditinggal sama dia. Jadi pada waktu itu saya kan tadinya nggak tahu, jadi akhirnya tahu. Tapi namanya saya udah menikah, ya udah saya terimalah apa adanya gitu kan. Jadi kalau menurut saya yang penting ya kamu sudah berpisah, kamu sudah bercerai, ya berarti kamu udah nikah sama saya gitu. Sah berarti. Sah begitu kan. Ya. Nah, karena pada waktu itu kan yang namanya saya dulu masih yang lama, tidak ada istilahnya seperti kayak sekarang. Kalau di Kristen kan ada hukum pernikahan gitu kan, yang sudah disatukan oleh Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali dengan kematian. Tapi kalau yang di tempat saya yang lama, yang penting akad nikahnya itu sah gitu. Jadi saya jalani pada waktu itu. Gitu. Nah, selama proses menjalani rumah tangga dengan suami ibu yang orang Medan tersebut, nah bagaimana ibu menjalani ritual kepercayaan ibu yang lama? Ya, jadi saya cerita sedikit tentang suami saya ini. Dia punya sifat kayak temperamen gitu kan. Dia tuh cepat emosi gitu. Kadang-kadang saya pernah di KDRT juga sama dia gitu kan. Nah, pada waktu saya gitu mengenal dia lebih lagi gitu kan, ternyata orangnya bertolak belakang apa yang saya inginkan. Tapi pada waktu itu saya mau istilahnya nggak berani ngomong ke siapa-siapa. Apalagi ke orang tua, itu kan udah pilihan saya. Pasti orang tua bilang itu kan pilihan kamu, ya kamu rasain lah kan gitu. Nah di situ saya merasa kayak ada suatu tekanan buat saya gitu, yang harus saya jalanin gitu, di situ ya saya tetap beribadah, saya sholat gitu kan, untuk mencari ketenangan jiwa saya, untuk mencari pengaduan saya itu ya kadang-kadang saya sholat tahajud gitu kan. Saya ngadu sama Allah gitu ya. Yang membuat saya tenang dalam hati saya. Tapi pada waktu itu ya pergumulan terus ada, tapi saya tidak menemukan ketenangan itu gitu. Bahkan sering saya ucapkan dari mulut saya perceraian gitu. Saya ingin pisah dengan sama suami saya gitu. Karena ada KDRT iya, juga KDRT ya? Saking saya kadang-kadang nggak kuat gitu kan. Tapi balik lagi, saya lihat anak gitu kan. Nanti kalau saya pisah bagaimana siapa anak saya gitu kan. Jadi akhirnya jadi untuk melangkah itu jadi karena ngelihat anak jadi nggak jadi. Jadi biarlah saya teruskan dengan pokoknya saya kuat-kuatkan demi anak begitu. Jadi pertimbangannya lebih ke anak ya? Ya, pertimbangannya lebih ke anak gitu. Ya, ada beberapa foto yang sempat dikumpulkan oleh Bu Arni, boleh kita lihat? Nah ini foto saya waktu saya masih belum married.
gitu. Itu ya. Iya. Di Jakarta tentunya ini ya. Iya, ini di Jakarta. Pas pulang dari Banda Aceh, saya tamat sekolah. Udah setelah nah, SMA saya cari ya? kerja, inilah saya ini. Ya. Nah, Ini juga belum menikah? Udah? belum. Oh, belum. Belum juga. Ini udah bekerja juga. Iya. Gitu. Gitu. Ini surat saya mau berpisah sama suami saya. Jadi ambil keputusan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Iya, untuk berpisah karena ceritanya panjang. Iya. Ini surat pertama kali saya terima Tuhan Yesus, saya dibaptis. Dibaptis Iya. di gereja Pentakosta ya? Iya, GPDI. Di mana? Di Jakarta? Daerah Tangerang. Oh, daerah Tangerang juga ya? Iya, gitu. Nah, ini saya. Bersama dengan keluarga besar ini? Iya, ini mama saya. Yang di kanan mama ya? Iya. Di belakang? Di belakang adik saya, itu yang di pojok yang pakai itu anak saya itu. Yang biru? Iya, gitu. Iya. Gitu. Nah, ini ayah saya, ini mama saya. Yang Ini satu foto lagi? baru ini. Yang satu lagi? Ini foto kakak dari kakak dari ayah saya, kakak ayah saya. Oke. Iya, jadi saya manggilnya Bude kayak ibu gitu. Ibu ya. Iya. Dan ini foto di rumah. Iya. Oke, di rumah ayah ya. Nah, ini putrinya? iya. Sarah. Iya. Setelah tamat dari kuliah ya? Ya kuliah. Wisuda dan sekarang kerja. Saya udah kerja. Nah, ini foto pelayanan saya. Dan ini akan menjadi perbincangan kita nanti soal pelayanan ibu ya? Iya, itu Bu Yenti itu yang nanti ada. Ada Bu Yenti ya? Ada itu. Oke. Nah, inilah bapaknya Sarah. Waktu dia di wisuda, kita undang dia supaya dia menghadiri, supaya dia melihat anaknya juga. Iyalah, bagaimanapun kan tidak ada yang namanya bekas anak ayah gitu, bekas anak gitu ya. Iya, begitu. Iya. Kalau ini nih anak saya waktu kecil. Si Sarah. Sarah. Oke. Iya, ini dari sini dia udah ditinggal. Kami udah pisah dari bapaknya. Iya, Gitu. iya. Nah, ini teman saya, dia udah keluar negeri, Nederland. Dia yang selalu di saat saya terpuruk, dia yang selalu mendoakan saya. Yang selalu menguatkan saya. Yang saya bilang kadang-kadang saya mau bunuh diri, dia. Oke. Tapi dia udah ini foto terakhir dia mau berangkat ke luar negeri. Sampai sekarang masih di Belanda? Iya, masih di sana, di Nederland. Iya. Nah, ini foto pelayanan saya bersama dengan tim. Nah, ini gembala saya. Di GBI? Di GBI Rayon 3, Tangerang, Motherland. Iya. Iya. Luar biasa. Tadi kan di foto-foto ada surat baptis, kemudian ibu menikah secara Islam dan menjalani agama masing-masing dengan suami. Lalu apa yang terjadi? Ibu mulai tertarik dengan kekristenan. Pada waktu saya lagi banyak pergumulan dengan suami saya gitu ya. Karena suami saya dulu sering KDRT ke saya. Ada teman saya itu, dia itu suka di rumahnya itu suka ada pertemuan doa. Kayak dulu kayaknya FA Family Altar, kalau sekarang cool ya gitu kan, kebaktian. Dekat dengan rumah ibu? Iya, samping. Oh, Samping gitu. Jadi pada waktu itu teman saya bilang katanya, karena suami saya orang Kristen, mungkin dia berani, ayolah Bu kita ikut gitu. Ada kebaktian di rumah saya. Tapi saya nolak, saya bilang, enggak. Saya bilang gitu, situ aja. Saya kan Islam, saya gitu kan. Nah pada waktu itu sering ada kebaktian. Tapi kadang-kadang saya mau hadir di situ. Tapi hadir hanya di pintu gitu kan. Duduk di pintu, saya pengen dengar apa sih. Jadi saya penasaran di situ. Itu kalau Kristen itu doanya gimana sih gitu kan. Jadi saya pengen tahu gitu istilahnya. Saya hanya dengar di pintu. Jadi ada satu khotbah di situ Pak pendetanya berbicara seperti ini. Tidak ada jalan lain untuk masuk ke surga kecuali Yesus Kristus, katanya. Tidak agama boleh banyak, nabi boleh banyak, katanya.
kepercayaan boleh banyak, tapi juru selamat cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Terus saya bilang, masa sih gitu kan? Kok Yesus Kristus apa sih hebatnya dia gitu kan? Jadi pada waktu itu kejadian itu bukannya sekali dua kali, sering ya istilahnya kebaktian di situ gitu kan, kebaktian di situ. Jadi pas saya lagi hati saya juga lagi gundah gulana, ada pujian saya dengar lagu Bapa sentuh hatiku gitu kan, ubah hidupku menjadi yang baru. Itu kok lagunya kayak saya tuh, padahal saya baru dengar langsung nangis. Saya membutuhkan sosok seorang suami yang menyayangi saya. Sementara orang tua keluarga sudah jauh dari saya gitu, karena mereka nggak setuju tentang pernikahan saya gitu. Terus saya bilang sama teman saya, itu lagunya kok enak ya, saya gitu. Aku mau dong gitu, teksnya gitu. Jadi pas di saat saya di rumah sendiri, itu saya nyanyi, Bapa sentuh hatiku gitu ya. Jadi saya tuh, yang saya bikin bergetar itu sebut nama Bapa gitu. Ini Bapa ini siapa ya? Kok bisa membuat saya itu, hati saya itu bergetar gitu kan. Nah, saya tanya sama teman saya yang sering ngajak saya itu, siapa sih itu Bapa? Kok ada lagu ini? Saya gitu. Itu Bapa itu Tuhan. Bapa itu adalah di surga, Bapa yang di surga gitu. Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, tapi kita bisa berdoa dengan panggilan Bapa gitu kan gitu. Oh gitu. Jadi pada waktu itu saya bertanya juga, kenapa Tuhan Yesus itu dibilang juru selamat? Saya bilang gitu. Emang melalui dia kita harus masuk surga katanya. Kan bukannya melalui ya perbuatan kita, amal baik kita gitu kan, bagaimana hidup kita di dalam dunia gitu, kesalehan kita. Teman saya bilang, bukan, karena kasih anugerah Tuhan lah katanya gitu. Melalui Tuhan Yesus ini ada karya keselamatan. Karena pada awalnya tuh manusia itu berdosa gitu. Manusia itu tidak ada yang suci, manusia itu semua berdosa. Jadi melalui Tuhan Yesus Kristus lah kita dikuduskan, disucikan. Jadi dosa-dosa yang kita bawa, dosa lama, dosa baru, itu Tuhan Yesus mampu untuk membersihkan dan mensucikan. Sehingga kita bisa layak di hadapan Bapa. Ini yang kamu nyanyi ini gitu. Jadi pas pada waktu saya cerita sama dia masalah rumah tangga saya, bla bla. Udah kamu berdoa aja, panggil nama Yesus, katanya gitu. Panggil nama Yesus. Jadi pada waktu saya mau melakukan sholat gitu ya, tapi memang saya sholat, saya ngambil wudhu, saya sholat gitu kan. Saya kayak, hati saya tuh kayak ngedorong, panggil nama Yesus gitu kan. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus adalah Tuhannya orang Kristen, adalah Tuhan katanya untuk melalui Tuhan Yesus, manusia di bumi ini bisa masuk ke surga. Tunjukkan Tuhan gitu, tunjukkan. Pada waktu itu saya lagi hamil. Tapi memang sih Tuhan pada waktu itu ya Tuhan nggak ada respon apa-apa. Cuman pada waktu itu tuh saya tuh kayak ada aura yang membuat saya tuh kayak kok kayak enak gitu loh. Sambil nyanyi, sambil kita berdoa itu kayak ada sesuatu beban itu kayak ada sedikit yang lepas di saya gitu, kayak enak gitu kan. Nah pas waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya punya pergumulan seperti ini, saya bilang gitu. Saya udah gak kuat, saya gitu. Tuhan tolong saya, bagaimana caranya supaya saya kuat, saya gituin. Pas saya
berdoa di tengah malam itu, saya tuh merasa kayak ada sosok yang sedang dekat dengan saya. Kalau dibilang sosoknya serem enggak, karena saya nggak takut. Jadi kayak merasa kayak ada damai sejahtera, kayak seakan-akan tuh kayak Tuhan itu sedang memeluk saya, kayak merangkul saya gitu. Jadi seakan-akan tuh saya tuh nangis karena juga saya punya masalah, punya pergumulan, jadi saya nangis sejadi-jadinya. Sedangkan saya kalau saya sholat tahajud seperti biasa, itu tidak saya temukan hal seperti ini gitu loh. Suasananya seperti ini yang saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah di situ akhirnya saya kayak pengen lagi. Jadi kalau setiap malam itu saya udah nggak pernah lagi saya berdoa kepada Allah SWT gitu ya. Selalu Yesus, saya minta tolong, Yesus, Yesus. Karena posisi saya ini, posisi memang lagi butuh bantuan. Bantuan dalam arti apa? Roh saya gini, kayak batin saya gitu loh. Batin saya tuh kayak mau dikeluarin nggak bisa gitu. Jadi kayak simpen di dalam hati gitu. Jadi jatuhnya kayak saya nyesek gitu kan. Pertama, saya nikah sama suami saya. Dia punya anak tiri. Anak tirinya itu suka sama saya gitu. Jadi dari istrinya yang pertama, karena dilihatnya saya sudah menikah, dikasihlah anak itu semua sama saya. Jadi kan saya shock gitu loh. Shock untuk mengurusi anak tiri yang ya super, namanya anaknya cowok semua. Bandel-bandel lah, mungkin pada masa itu memang masa bandel-bandel anaknya. Di situ saya kayak merasa, kenapa sih gue harus begini gitu loh, kenapa sih gitu. Jadi kayak seakan-akan, kok gue milih yang kayak gini, saya tuh kenapa gak dengar kata orang tua saya gitu kan. Orang tua saya udah melarang jangan menikah sama dia, kenapa saya pilih dia gitu. Jadi tambah lagi sama pergumulan dari pihak keluarganya itu yang selalu mendistract saya gitu kan. Jadi mendistract saya, kayak menekan saya gitu. Disitulah saya merasa kayak tekanan batin saya itu sampai saya kurus waktu itu Pak gitu. Nah disitulah saya membutuh sosok yang benar-benar bisa memulihkan hati saya, menyenangkan hati saya. Justru saya itu karena bertahan, karena saya punya anak juga, anak perempuan kan gitu. Disitulah mulai dari situ saya mencari Allah yang benar, yang bisa menolong saya. Yaitu disitulah saya berdoa, lambat laun saya mengenal Yesus Kristus. Jadi teman saya bilang sama teman saya, kalau kamu butuh Alkitab, saya kasih ini Alkitab. Kamu baca aja nih Alkitab ya. Tapi saya bilang, apakah saya berdosa ini baca Alkitab gitu kan? Itu kata teman saya, ini kan Alkitab kertas, buku, nggak ada lah, istilahnya nggak ada kata istilah berdosa apa. Kamu baca aja gitu. Saya terima Alkitab itu. Setelah lambat-lambat laun, ada dorongan juga dalam hati saya untuk baca Alkitab itu, buka gitu. Jadi pas saya buka Alkitab itu, ada kejadian gitu kan. Saya baca tentang penciptaan langit dan bumi gitu kan. Jadi saya baca, akhirnya saya banyak bertanya sama teman saya. Jadi pas waktu acara kul yang setiap seminggu sekali, akhirnya saya ikut hadir di situ. Karena saya di situ kayak haus gitu. Haus istilahnya, aku tuh mau cari Tuhan itu yang membuat aku tuh ada damai sejahtera, membuat aku tuh kayak lega, kayak ada Tuhan itu, kayak dengar keluh kesah saya gitu kan. Jadi disitulah saya belajar baca Alkitab. Saya tanya sama pendeta yang suka di tetangga saya itu, saya mau tahu Allahnya Kristen itu seperti apa. Saya bilang gitu. Setahu saya dulu kan Allahnya Kristen katanya ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ada 3 Allah. Ada 3, saya gitu kan. Bahkan kalau di tempat saya tuh Tuhan itu Esa, Tuhan itu tidak beranak gitu kan. Sementara Yesus itu
disebut anak Allah gitu kan. Nah di situ memang saya dikasih penginjilan khusus sama Pak Pendeta itu tentang pengenalan Allah itu ya, supaya saya itu jangan salah menyembah Allah yang tidak dikenal. Jadi saya harus menyembah Allah yang saya kenal gitu kan, yaitu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi saya dikasih pembelajaran lah khusus gitu kan. Nah di situ, jadi saya di situ akhirnya berdoa untuk minta Tuhan hilangkan doktrin saya yang lama, supaya saya bisa menerima ajaran yang saya belajar Alkitab ini, sehingga saya minta juga sama Roh Kudus untuk memampukan saya untuk menerima firman-firman Tuhan itu. Cuma yang saya oke gitu, yang saya ini, Tuhan itu mengenal hati kita. Tuhan itu tahu hati kita. Kalau dulu kan saya kan untuk melakukan ritual penyembahan itu harus banyak ritual yang lain yang harus kita lakukan. Ya misalnya pembersihan lah apa gitu kan. Tapi kalau yang ini Tuhan pengen hati kita gitu loh. Tuhan itu mau hati kita, Tuhan itu tidak mau ritual-ritual yang lain. Kalau kita memang datang kepada Tuhan dalam keterpurukan kita, dalam gundah gulana kita, mungkin kita merasa dikecewakan, mungkin kita sakit hati. Kalau kita curahkan hati kita ke Tuhan, Tuhan itu pasti dengar. Dan saya baca di firman Tuhan tentang kekhawatiran, tentang burung di udara aja Tuhan pelihara gitu kan. Masa kita kesayangan Tuhan, masa Tuhan tidak pelihara gitu kan. Tentang kekhawatiran yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku gitu kan. Nah di situ saya belajar, oh iya Tuhan segitu. Di situ saya mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan itu. Sebelumnya waktu yang lama itu saya hanya sekedar ritual. Seakan-akan jauh gitu kan. Setelah saya terima Tuhan Yesus, itu Tuhan itu dekat banget sama kita gitu kan. Bahkan kita bisa manggil ya Aba, ya Bapa gitu kan. Bahkan Tuhan itu enggak harus gimana-gimana. Tuhan itu bahkan bisa menganggap kita kekasih, sahabat, guru gitu kan, imam gitu kan. Di situ Tuhan itu. Jadi Tuhan itu sama kita tuh tidak ada jarak, dekat. Selagi kita berharap kepada Dia, selagi kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Nah di situ lambat-lambat laun saya mulai mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus sebenarnya. Siapa Dia sebenarnya. Dia adalah sosok Tuhan yang tidak jauh dari umatnya, dari kita. Selagi kita mengandalkan Dia dengan sepenuh hati kita gitu. Jadi itu yang mendorong Ibu makin kesemsem ya? Iya, kesemsem sama Tuhan. Dan berdoa, dan justru bukan dari keluarga Ibu ya, dari suami Ibu justru bukan, tidak ya? Nggak ada. Dari keluarga nggak ada. Suami saya juga apalagi dia berdoa. Dia sebagai kepala rumah tangga untuk mencontohkan saya, nih gue lagi berdoa ke gereja apa, itu juga tidak gitu kan. Jadi itu memang full Tuhan yang menjamah saya, full Tuhan yang sudah memilih saya dan menetapkan saya gitu. Iya. Ya, dalam menjalani kekristenan tentu Ibu Arni kan tidak sendirian ya, ada sahabat-sahabat yang mendukung, membimbing Ibu Arni. Kita segera dapatkan jawabannya setelah beberapa pesan berikut ini.
Bu Arni, siapa yang membimbing Bu Arni dalam menjalankan nilai Kristen selain teman-teman sekeliling yang tetangga yang ikut-ikut KUL? Pendeta itu dia udah almarhum sih itu ya. Sekitar 2008 apa 2009 lah itu ya. Iya itu. Nah, pendeta itu dulu di gereja Kemah Daud, Pak Mukhtar ya gitu, Pak Mukhtar Baktiar gitu ya. Gereja Kemah Daud. Nah, saya kan udah memperdalami firman Tuhan, saya udah banyak-banyak dengar khotbah gitu kan. Mungkin nih rumah tangga saya supaya dipulihkan, saya minta peneguhan sama Pak Pendeta ini. Pak, saya mau minta peneguhan gitu kan, supaya pernikahan kami diteguhkan, karena selama ini kan kami menikah dengan secara siri Islam gitu, menikah siri. Karena saya itu akhirnya saya dibaptis tahun 1997 tuh saya dibaptis saya terima Tuhan Yesus. Nah pas waktu terima Tuhan Yesus saya banyak ikut kegiatan kayak KUL, kebaktian di rumah saya ikut hadir. Nah saya bilang sama pendeta, saya mau peneguhan pernikahan. Pak Pendeta bilang, Ibu suaminya udah pernah menikah? Udah katanya. Istrinya masih ada? Masih gitu. Istrinya orang Kristen? Iya orang Kristen juga. Jadi Pak Pendeta bilang, maaf ya Bu, firman Tuhan, rumah tangga yang sudah dipersatukan sama Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali dengan kematian. Jadi pernikahan Ibu, kalau kita rujuknya ke Alkitab, ini nggak sah di mata Tuhan katanya. Jadi gereja ini tidak mau meneguhkan kami gitu. Karena apa? Kalau dia meneguhkan berarti dia kompromi sama dosa. Dia berdasarkan rujukan dari Alkitabiah. Jadi pada waktu itu saya bilang sama Pak Pendeta, Pak, kalau seandainya saya udah masuk Kristen, saya udah dibaptis, saya udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Tapi pernikahan saya, kalau menurut firman Tuhan, saya tidak sah pernikahan saya. Pernikahan saya dianggap seperti berzina gitu. Karena dia udah menikah, udah ada pemberkatan pernikahan dari istri pertamanya. Bagaimana saya? Apakah hidup saya berkenan di hadapan Tuhan? Saya gitu. Pak Pendeta ini tegas, tidak Bu. Karena ibu sama suami ibu ini pernikahan yang ilegal, dalam arti yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Di situ saya bergumul. Jadi saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, kalau memang saya udah ikut Tuhan Yesus, tapi kalau Tuhan menganggap saya rumah tangga saya berzina, apa gunanya? Saya bilang gitu. Sementara saya pengen hidup benar. Saya pengen hidup seturut oleh kehendak Tuhan. Jadi pada waktu itu saya bergumul selama sampai 2005. Yang itu yang tadi ditayangkan ada surat perceraian itu. Disitulah saya dikuatkan sama Tuhan. Saya ngambil keputusan untuk pisah sama suami saya. Saya bilang sama dia, saya mau pisah, rumah tangga kita akhiri karena saya pengen hidup di dalam kebenaran. Saya sarankan dia suruh balik lagi ke istri yang pertama. Karena ada istrinya juga belum menikah, ada anaknya, saya bilang baliklah kembali lagi lah yang pertama. Jadi biar saya sama anak saya ini kami hidup berdua, saya bilang. Itu kata dia oke, katanya gitu. Tapi dengan catatan saya tidak mau tanggung jawab finansial, kamu sama anak gitu. Tapi pada waktu itu memang saya langsung bilang oke gitu kan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan mungkin selama ini kan saya bergumul tentang suami saya yang dia terlalu distract sampai saya mau pisah-pisah begitu. Mungkin ini jawaban Tuhan, memang saya harus pisah gitu. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih. Mungkin jawaban Tuhan saya harus meninggalkan suami saya ini, berpisah. Tapi berpisah tujuan saya ini loh, ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang sudah disatukan oleh Tuhan, pernikahan tidak bisa diceraikan oleh manusia kecuali dengan kematian. Nah itu yang Tuhan mau. Saya jalanin ini yang kayak gini Tuhan, saya bilang gitu. Otomatis kami pisah di situlah. Nah berpisah kami di situ, itu perjalanan panjang. Beban hidup bukan semakin beban hidup bukannya semakin berkurang.
Malah semakin hancur diri saya di situ. Karena hanya berdua sekarang. Hanya berdua, saya tidak kerja. Dulu kan saya kerja waktu masih gadis, karena nikah sama dia saya berhenti. Karena saya ngasuh anak, kan. Ada beberapa anak tiri yang juga saya asuh. Ya, berhenti saya kan. Otomatis saya kan pengangguran. Nah, suami saya tuh meninggalkan saya tanpa kasih uang. Disitulah saya mulai dari nol. Saya di situ sempat diusir sama yang punya kontrakan. Karena pada waktu itu saya gak punya uang. Diusir, waktu itu anak saya umur sekitar 6 tahun. Saya bilang sama Tuhan, saya mau pulang ke rumah mama, takut. Saya mau kemana ya ini? Gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, ngumpet-ngumpet ketemu sama mama saya. Karena ya pada waktu yang welcome mama saya, yang lain enggak. Kata mama saya bilang, otomatis mama saya udah menuduh saya yang macam-macam. Udah kayak semacam tulah kamu rasain begini-begini gitulah orang tua saya. Kata mama saya bilang, nggak apa-apa kamu saya terima, tapi dengan catatan kamu harus balik lagi ke agama yang lama. Di situ saya dilema. Yang satu saya tinggalkan suami saya demi Alkitab, yang satu masa saya mau balik lagi ke orang tua tapi saya balik lagi ke belakang. Saya di situ dilema. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, kalau saya pulang ke rumah mama, otomatis saya meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kalau saya enggak balik ke rumah mama, hidupnya gimana Tuhan? Sampai saya nangis begini, kok gini ya ikut Tuhan Yesus? Sakit ya ikut Tuhan Yesus. Gak enak loh, kayak gitu. Tuhan, ini saya mau harus kayak apa Tuhan? Akhirnya saya tinggal, ada orang yang mau nampung saya. Tinggal saya di situ untuk beberapa hari. Kami memang nggak ada perabotan. Saya di situ nggak ada perabotan pada waktu itu. Jadi bawa baju aja. Ada juga beberapa saya tinggalin aja gitu. Bawa baju. Akhirnya kata yang beri tumpangan saya, kamu ke pasar aja. Ke pasar juga istilahnya buat untuk mencari pekerjaan, istilahnya untuk bantu-bantu jualan orang juga bisa katanya gitu. Saya ke pasar. Anak ditinggal di rumahnya? Saya titip anak saya itu. Saya ke pasar. Saya bilang sama orang-orang, Bu, Ibu belanjaannya saya pegang, Bu. Iya, dipegang. Jadi saya megangi belanjaan, nanti udah selesai, saya dapat upah. Nanti begitu juga sama yang lain. Nanti ada tukang pedagang disuruh saya, kamu ini gitu. Ya udah yang penting saya mendapat upah untuk saya makan, gitu, untuk saya makan. Di situ saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya ikut Tuhan Yesus loh, saya gitu. Saya percaya sama Tuhan Yesus loh, saya gitu. Kenapa saya kok harus begini, gitu kan? Saya bilang sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tidak akan membiarkan saya menjadi gelandangan sesungguhnya, saya gitu. Saya bilang, saya berdoa. Setiap malam tuh saya nangis, setiap malam saya nangis, saya berdoa. Saya bilang, kadang-kadang saya bilang, sempat saya mau mengakhiri hidup saya. Apa saya mau akhiri hidup saya gitu. Tapi di situ Roh Kudus menguatkan saya. Roh Kudus memampukan saya. Itulah yang teman saya yang Belanda itu ya? Yang di Belanda itu, dia yang selalu menguatkan saya. Namanya siapa? Namanya Kori. Ibu Koriana. Dia yang selalu menguatkan saya. Yang selalu mendoakan saya. Dia yang selalu menasehati saya. Pada waktu itu, Pak, di tengah saya nggak punya apa-apa, ada orang yang datang kepada saya. Orang itu saya tidak kenal. Dia datang menghampiri saya tidak kenal orang itu. Ketika di pasar? Atau? Ketika saya di jalan sendiri, sedang melamun. Seakan-akan di situ saya seperti kayak orang stres, Pak. Orang yang stres yang kadang-kadang ada orang berbicara sama saya nggak nyambung, gitu. Karena pikiran saya itu udah banyak, stres gitu, kayak nggak nyambung. Jadi kayak orang bilang setengah gila, setengah sadar gitu. Ada orang yang datang kepada saya. Dia datang, Bu, katanya, boleh saya berbicara sama Ibu, katanya. Iya, saya gitu. Diajaklah saya duduk dulu, duduk santai di tempatnya. Ibu tinggal di mana, katanya gitu. Saya bilang, oh saya ada di daerah Tanah Tinggi, saya gitu. Oh, gini ya Bu ya, gitu. Saya barusan ada dorongan dari Roh Kudus, kata orang itu. Dia keluarkanlah uang, tapi uang itu memang udah dimasukin ke dalam amplop. Gitu. Ini ada uang sedikit.
ini ada uang sedikit, mungkin ibu membutuhkan, ambil ya bu. Di situ saya bengong, sampai saya tidak mengucapkan terima kasih, karena saya shock, benar nggak sih ini gitu. Sampai orang itu mendoakan saya, sampai orang itu pergi, saya diam di situ. Saya buka dalam amplopnya, pada waktu itu uang 500.000 lumayan besar. Di situ saya, ampuni Tuhan, ampuni saya Tuhan. Selama ini saya meragukan Tuhan. Selama ini saya meragukan Tuhan. Saya sampai marah-marah sama Tuhan. Sampai saya bilang, kok begini saya ikut Tuhan Yesus bukannya bahagia. Kalau saya lihat di luar sana orang percaya sama Tuhan Yesus hidupnya enak, diberkati Tuhan. Tapi kenapa saya seperti ini, sampai saya ngomong begitu sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Nah pada waktu itu saya pulang dengan hati ucapan syukur. Akhirnya saya cari rumah untuk kami bisa Itu bisa buat kontrak? Iya, Kos. iya. Pada waktu itu ada kontrakan rumah 1 bulan 125.000. Kos kami 1 kamar, tapi 1 petak tapi ada kamar mandi di dalam begitu kan. 1 kamar. Kos kami pada waktu itu. Puji Tuhan. Nah pada waktu itu, Tuhan, kan uang ini segini lama-lama habis loh Tuhan, saya gituin. Saya butuh pekerjaan Tuhan. Saya butuh pekerjaan supaya saya bisa menghidupi anak saya, sekolahin anak saya, saya gituin. Saya bergumul lagi di situ. Gak lama ada bapak-bapak, tapi lain lagi. Bapak itu dia sering kayak teman tapi saya nggak kenal. Halo pak gitu, kayak selo di jalan gitu. Saya bilang, saya pernah ngomong sih sama dia, saya mau cari kerjaan di mana ya pak. Tapi ngomongnya sebelum ini gitu kan, jauh gitu kan. Pas ketemu sama bapak itu pas lagi jalan, bapak itu bilang katanya, Neng sini, kata gitu. Dia manggil saya Neng. Iya pak, kenapa katanya? Tuh tadi saya baca lowongan tuh di situ katanya. Ada percetakan katanya. Ada di situ di depan baca lowongan, dibutuhkan karyawan wanita katanya, segera gitu kan. Di depan pabriknya itu ada kayak itu pengumuman. Iya pak, iya. Coba aja ke situ pak, katanya gitu. Tapi saya mah kenal sih sama orang dalamnya, namanya ini gitu. Coba aja carinya si ini, katanya gitu. Panggil aja, bilangannya dari bapak ini gitu kan. Nah pas waktu itu saya datang, saya berdoa minta sama Tuhan, Tuhan saya mau ngelamar kerja Tuhan di tempat itu. Saya percaya uang aja Tuhan kirim, apalagi pekerjaan gitu kan. Dengan iman saya gitu kan. Jadi tuh saya semakin kayak on fire gitu ya. Semakin saya tuh bener-bener Tuhan itu ada, Tuhan itu berpihak kepada saya gitu kan. Nah puji Tuhan pas waktu saya ngelamar, ya saya kasih lamaran, saya kasihkan, memang saya ada referensi kerja yang waktu masih gadis itu ada gitu referensi kerja segini-gini. Pengalaman kerja. Iya pengalaman kerja. Yang bosnya itu justru dia bukannya buka lamaran saya, dia tanya, kamu tinggalnya di mana katanya. Oh saya di sini bu, di daerah Tanah Tinggi sini dekat. Saya bilang, oh dekat ya? Iya katanya. Kapan mulai kerja? Gitu. Saya deg-degan, kapan mulai kerja? Berarti saya diterima dong gitu kan. Kapan mulai kerja? Siap bu, kapan aja saya siap katanya gitu. Ya udah, besok ya kamu masuk jam segini gini. Oh puji Tuhan, dikasih tahu kamu gaji kamu segini. Saya puji Tuhan, syukur banget saya di situ. Saya nangis, saya bilang terima kasih Tuhan. Akhirnya saya nggak pulang ke rumah mama saya. Saya masih percaya Yesus, saya masih ikut Tuhan Yesus, saya gituin kan. Nah lambat laun disitulah saya pergumulan saya mendapat pekerjaan dengan istilahnya dengan gaji saya ya cukup. Dibilang besar tidak, tapi cukup untuk bayar kontrakan, untuk kami makan gitu kan. Sampai untuk anak saya mulai masuk SD, SMP gitu kan. Sampai Tuhan itu memberikan kekuatan buat saya. Di situ saya merasa, yes Tuhan itu ada. Saya tidak salah pilih. Benar Tuhan Yesus ada. Nah disitulah saya tambah on fire, tambah saya benar-benar mengandalkan Tuhan. Iya, ya. Luar biasa. Dan di situ. Tadi artinya ada orang-orang yang dikirim oleh Tuhan menjadi malaikat penolong, dan juga ada teman-teman sepelayanan yang selalu memberikan
kekuatan, Iya, iya. termasuk tadi yang ada di Belanda, dan Iya. yang satu ini juga yang ada di ujung video call kami, telah hadir sahabat dari Bu Arni, yaitu Ibu Yenti Simanjuntak, tinggal di Tangerang juga di Banten. Salam Bu Yenti. Shalom Pak, Apa kabar Bu Yenti? Saya Apose nih Bu Yenti. luar Ya. biasa. Ya, sejak kapan pertama kali mengenal Bu Arni? Ya, terima kasih Pak. Saya kenal Bu Arni pertama di Ikul pertama. Dan saya mendengarkan kesaksiannya dari tadi saya jadi menangis. Jadi sempurna semua saya dengar. Luar biasa, luar biasa. Berarti yang saya tahu selama ini itu cuma sedikit gitu ya. Iya, ini teman pelayanan sih. Saya tadi nangis mendengarkan dari awal sampai akhir. Yang saya tahu tentang Bu Arni ini, yaitu tadi kita sudah dengar ya, bagaimana pergumulan dia. Tapi satu hal yang saya salut sama Bu Arni ini, benar-benar dia menggantungkan seluruh harapannya kepada Tuhan Yesus. Di saat mulai saya kenal dia, saya lihat kehidupannya, terus saya lihat anaknya, si Sarah itu masih kecil. Dia suka cerita, tapi tidak seperti yang kudengar hari ini gitu. Saya menangis dari tadi dengar dia. Luar biasa. Satu hal yang saya lihat dalam perjalanan dia ya, dia benar-benar menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Di saat dia banyak menghadapi cobaan, menghadapi pergumulan, tetapi pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Dulu di saat dia sampai, sesudah aku kenal dia ya, sampai dia disuruh keluar dari kontrakan, mungkin karena dia nggak bisa bayar ya. Seperti itu. Terus dia sampai bantu tukang dagang sayur di pasar Anyer. Ternyata seperti itu tadi ya, saya benar-benar luar biasa. Saya menangis mendengarnya. Saya nggak pernah pikir sampai dia pegang-pegang belanjaan orang. Yang saya dengar dulu, dia bantu orang jualan tukang bumbu dapur. Akhirnya dia bisa sempat jualan bumbu dapur sendiri seperti itu ya. Jadi luar biasa gitu pergumulan dia. Tetapi di samping pergumulan dia itu, dia menggantungkan harapannya seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Iya. Terus udah waktu itu Sarah sudah kuliah. Dia lagi luar biasa pergumulannya. Iya. Waktu Sarah mau nyusun skripsi ya, aduh Tuhan Yesus dahsyat. Iya. Waktu Sarah nyusun skripsi itu dia sampai minjam laptop supaya selesai skripsinya seperti itu. Terus ada satu hal yang saya tidak bisa lupakannya. Kira-kira jam 6:30 malam kalau nggak salah ya, dia telepon saya. Dia bilang gini, Yenti ada di mana? Katanya. Oh, aku ada di rumah. Kenapa? Motor saya sekarang lagi di bengkel. Oh ya? Terus dia bilang, aku mau pinjam uang Bu, katanya. Oh iya, saya ada di rumah. Saya nggak usah sibuk nominal ya, nggak banyak sedikit. Aku ada di rumah gitu. Jadi Ibu Arni ini motornya ditaruh di bengkel, terus dia datang ke rumah saya pakai motornya tukang bengkel, supaya bisa dibawa motornya. Itu satu hal luar biasa gitu loh, luar biasa pergumulannya, tapi luar biasa tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Bu Arni itu. Coba kalau saya waktu itu nggak ada di rumah, saya lagi keluar, gimana jadi dia? Iya. Itu satu hal, memang Tuhan Yesus itu dahsyat seperti itu ya. Terus jadi tidak salah dia ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus.
Iya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Amin. Di saat kami sama-sama sepelayanan dalam suka dan duka yang bisa kita lihat, yang bisa kita tahu, kita saling menopang. Tetapi sungguh luar biasa jauh dari yang saya pikirkan selama ini, ternyata seperti itu. Oh Tuhan Yesus ya. Oh, selama saya mengenal dia, oh dia aktif di gereja, dia benar-benar melayani Tuhan. Dia benar tidak cuma basa-basi di dalam memuji Tuhan itu. Itu yang saya lihat dari artinya. Kami sama-sama pelayanan, kami di posisi kami ambil bagian di pendoa syafaat. Oh, iya. Ibu Arni ini paling bangga kalau dia melayani Tuhan. Jadi yang saya ambil kesimpulan dalam perjalanan Bu Arni itu, dia tidak pernah sia-sia. Sekarang anaknya sudah selesai kuliah. Dia lewati yang lebar penderitaan permasalahan. Tetapi tangan Tuhan selalu menopang menolong dia. Amin. Terus pokoknya perjuangan Bu Arni itu tidak pernah sia-sia itu ya. Kemarin itu waktu dia meninggal, dia tetap memberikan respon yang baik buat keluarga besar suaminya. Dia datang ke sana, dia menunjukkan seorang yang mengasihi Tuhan gitu loh, memberikan contoh yang bagus buat menurut saya ya. Dia datang sampai kuburan, dilayani bagus. Dengan perjalanan waktu yang begitu panjang, buat saya itu endingnya sangat manis buat dia, manis banget. Sesudah putrinya Sarah itu udah kerja, mereka sudah bisa ambil rumah. Amin. Bulan Desember nanti akad ready. Apa yang dirasakan dulu dia diusir dari kontrakan karena tidak bisa membayar. Bulan Desember mereka sudah punya istana yang Tuhan boleh berikan. Luar biasa. Diaspora TV untuk Bu Arni ini luar biasa. Perjalanan hidup yang dari Serang masuk untuk menyembah Tuhan Yesus. Amin. Sangat biasa. Itulah yang bisa saya bagikan untuk Ibu Arni hingga ini. Nah, kalau Bu Yenti Simanjuntak ini kan sepelayanannya dengan Bu Arni di gereja ya Bu Yenti. Kalau boleh tahu apa sih sebenarnya visi besar Ibu dan teman-teman termasuk Bu Arni dalam pelayanan ini Bu, di kesempatan pelayanan ini? Untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk terus kita mendoakan generasi Yeremia supaya generasi Yeremia menjadi contoh yang baik di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Nah, itulah tujuan besarnya dalam pelayanan kita. Dan kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Amin. Itu sih tujuan besarnya. Dan kita terus berdoa buat diaspora supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kesaksian-kesaksian yang ada di TV Diaspora TV. Amin. Itu Pak. Nah, ini terakhir Bu Yenti, apa pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat Anda ini, Ibu Arni? Ya, terima kasih. Pesan saya, kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan di dalam hidup seseorangnya. Suatu saat kalau Tuhan terus memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa buat Bu Arni dan Sarah, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan Yesus yang dahsyat ajaib tetap dipegang dan menjadi contoh untuk keluarga dari Ibu Arni yang karen. Itu pesan saya, tetap melayani apapun yang terjadi. Dan sudah dilewati, dia tinggal memetik hasilnya. Mencucurkan air mata, yang membawa berkas-berkas yang dari Tuhan Yesus. Amin. Iya. Itu mungkin, Pak. Mungkin Bu Arni bisa merespon sedikit?
Ya, terima kasih temanku Bu Yenti ya. Di balik perjalanan hidup saya, gitu, di balik pergumulan saya, di saat kita mengandalkan Tuhan ya, kata Bu Yenti itu indah pada waktunya ya. Jadi terima kasih Bu Yenti yang selalu sudah mendukung saya, udah selalu mendoakan saya dan teman-teman tim sepelayanan ya. Saya ngucap terima kasih, Tuhan Yesus baik. Baik, Tuhan Yesus baik, itu yang hebat. Nah, baik, terima kasih Bu Yenti Simanjuntak, salah satu sahabat baik dari Bu Erni. Salam kami buat keluarga Ibu Yenti dan terus menjadi kitab yang terbuka bagi orang-orang di sekeliling Ibu. Ya. Sampai bertemu lagi. Amin. Bu Yenti, salam. Shalom. Shalom, shalom. Salam Bu Yenti. Terima kasih Bu Yenti. Ya. Ini sahabat Bu Arni, pelayanan, dan mudah-mudahan juga ya teman Ibu yang ada di Belanda juga bisa melihat nanti video ini ya. Bisa mudah-mudahan. Ya, bisa kita kirimkan dia link ini dan mungkin ada yang mau disampaikan juga kepada Bu Kori ya. Iya. Buat temanku, sahabatku, Bu Bakori ya, yang ada di Nederland. Kalau seandainya mendengar video ini tentang apa di YouTube ya, saya bilang thank you Bu. Doa Ibu yang sudah Ibu tabur tidak akan sia-sia gitu. Firman Tuhan yang sudah ditabur juga tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih atas supportnya dan saya percaya Ibu di sana, Bu Kori, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, Tuhan melimpah, Tuhan melindungi, Tuhan sertai, dan Tuhan jagai bersama keluarga Ibu di sana. Terima kasih Bu Kori yang selalu ada dulu buat saya. Tuhan yang membalas semuanya. Thank you. Ya, itu tadi pesan buat Bu Kori ya. Tapi ada komunikasi, ada WA. Tetap ada ya, luar biasa. Nah, Bu Arni, apa yang setelah melalui banyak pergolakan ini, mengambil keputusan dan itu semua demi menyenangkan hati Tuhan. Bahkan keputusan paling berat adalah berpisah dengan suami. Itu luar biasa dan posisi yang tadinya negatif bisa menjadi positif. Dan berkat-berkat berkelimpahan Ibu alami. Nah, Bu Arni, sekarang ini apa yang ingin dicapai dalam hidup ini? Dan mengapa memutuskan untuk tidak berkeluarga lagi? Oh ya, saya pada waktu itu juga sudah berjanji sama Tuhan. Istilahnya, Tuhan, hidup saya pengen melayani Tuhan. Saya tidak mau menikah lagi bukannya karena saya trauma sama laki-laki. Masih banyak kok laki-laki di luar sana yang takut akan Tuhan ya gitu. Cuman saya memang dari dalam diri saya mau melayani Tuhan sampai tua gitu, sampai Tuhan menjemput saya. Jadi memang saya udah berjanji saya tidak mau menikah lagi gitu. Saya udah punya anak satu yang Tuhan kasih, ya inilah anak yang menjadi generasi penerus saya gitu. Seperti itu Pak. Kalau boleh tahu apa juga yang selalu disampaikan kepada si Sarah? Saya tanamkan buat Sarah itu dalam hidupnya harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan manusia jatuhnya kecewa. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri juga pasti jatuhnya kecewa. Tapi kalau di saat kita mengandalkan Tuhan, di situ Tuhan bekerja buat kita. Jadi saya bilang sama Tuhan, kalau kita berdoa, jangan pengen cepet-cepet doa kita itu dijawab sama Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah waktunya Tuhan yang terbaik. Karena kehendak manusia dengan waktunya manusia itu tidak sama dengan kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak akan membuat kita itu pencobaan-pencobaan itu melebihi kapasitas hidup kita, diri kita gitu. Kapasitas orang beda-beda. Jadi saya bilang sama Sarah, kamu harus kuat. Kamu jangan tinggalkan Tuhan Yesus demi apapun. Jangankan tinggalkan Tuhan Yesus karena harta, karena jabatan, karena laki-laki, karena apapun. Tuhan Yesus nomor satu.
Di saat nanti saya nggak ada, saya nanti pulang ke rumah Bapak, Sarah harus camkan omongan Mama ini. Lihat Mama mempertahankan hidup Mama mempertahankan kamu, itu semuanya bukannya karena manusia, karena Tuhan Yesus. Kita ada hari ini, saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Gitu. Ya, Ya. Selain mendoakan orang lain menjadi pendoa syafaat di tempat pelayanan Ibu. Iya. Kalau jujur, sekarang ini apa doa yang sedang Ibu minta untuk Ibu sendiri dan si Sarah? Saya minta sama Tuhan itu hidup saya jadi berdampak dimanapun saya berada. Begitu juga sama anak saya, berdampak dimanapun dia berada. Di lingkungannya, di tempat pekerjaannya. Biarlah kita menjadi garam dan terang. Nama Tuhan Yesus yang kita sanjung itu harus kelihatan dari cermin kita, dari hidup kita. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Jadi bukannya Kristen KTP. Kristen yang ya kompromi, kaleng-kaleng yang kompromi sama dosa, yang mau berbohong, mau nonton yang tidak benar gitu kan, ya nggak apa-apa lah, Tuhan juga maha tahu. Tidak, Tuhan itu kudus, Tuhan itu benci sama dosa. Jadi makanya saya juga sama anak saya, yaitu harapan saya biarlah saya menjadi dampak di tengah-tengah di tempat saya berada, di keluarga saya juga. Contoh di keluarga saya juga mengasihi orang tua saya mengasihi adik-adik saya, walaupun ada sebagian yang tidak suka, it's okay, saya tetap mendoakan mereka. Saya mengasihi mereka gitu. Amin. Ya. Dan terakhir Bu Arni, apa pesan Ibu bagi God lovers? Kalau kita sudah dimenangkan sama Tuhan, kalau kita sudah dipilih sama Tuhan, kalau kita sudah memilih bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat kita, dialah yang hakim yang adil, dia yang dari surga turun ke bumi untuk kita umat manusia, jangan sia-siakan dia. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi Tuhan Yesus nomor satu, harus kita bergantung kepada Dia. Di dalam kelemahan kita, di dalam tidak keberdayaan kita, disitulah kekuatan Tuhan bekerja. Disitulah Tuhan bekerja buat kita. Disitulah Tuhan memampukan kita. Disitulah bersama dengan Tuhan kita bisa melewati step by step. Kita bisa melewati yang tadinya pergumulannya yang tidak enak, kita bisa keluar. Dan kita harus menjadi pemenang. Gitu. Menang bersama dengan Tuhan Yesus. Menang bersama dengan Tuhan, luar biasa. Yes. Yeah. Luar biasa saudara-saudara, kesaksian Ibu ini begitu memberkati, dan semoga video ini akan membuat kita juga semakin semangat, semakin kuat dalam Tuhan. Kita bersyukur kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangan lupa terus dukung channel ini, saudara-saudara, dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru yang memberkati dari saya. Tuhan Yesus memberkati.